Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Memuna, NIM C0D0210039, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yang berjudul Konsep Aktiva Tetap dalam Akuntansi Perpajakan. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah kekayaan atau sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lampau dan diharapkan akan memberi manfaat di masa depan. Selanjutnya, karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain, atau untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, semua aktiva tetap memiliki usia terbatas. Pada akhir usianya harus dibuang atau diganti. Yang ketiga, nilai aktiva tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunaannya dan bukan dari pemaksaan dari suatu kontrak. Yang keempat, aktiva tetap seluruhnya non-moneter, yaitu manfaatnya diterima dari penggunaan atau penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah uang tertentu. Selanjutnya, penggolongan aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Ialah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen, yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contohnya, aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset, dan pengembangan biaya ditangguhkan serta hak pengusahaan sumber alam. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Selanjutnya, cara-cara perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Yang kedua, pembelian secara gabungan. Harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Yang ketiga, perolehan melalui pertukaran, ditukar dengan surat-surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat, pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Yang kelima, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Yang keenam, aktiva yang dibuat sendiri. Perusahaan mungkin membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perobatan. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih diam.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.